Dalam penentuan pelolosan 8 nama tersebut, kami ada 3 faktor yang kami perhatikan. Yang pertama adalah seleksi calon pimpinan KPK sudah berakhir. Selasa kemarin, 8 nama calon pimpinan KPK sudah diserahkan Pansel Capim KPK kepada Presiden Jokowi. Untuk kemudian ke-8 nama itu menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi secara hukum cara kerja Pansel yang transparan dan terbuka ke publik. Taufik maupun pimpinan di DPR memberikan kepercayaan penuh kepada Pansel. Menurut Taufik, ke-8 nama calon pimpinan KPK tersebut telah melewati proses seleksi yang ketat dan terbuka. Taufik berharap agar DPR dapat memberikan dukungan penuh, karena hingga saat ini KPK masih dibutuhkan untuk mencegah kejahatan korupsi. Calon pimpinan Pansel yang sudah mulai proses seleksi tersebut, tentunya kita percayakan penuh kepada Pansel yang sudah melakukan proses seleksi. Tahapan berikutnya ini adalah tadi dari Pansel disampaikan pada Presiden. Nah, siapa saja nanti finalisasi, tentunya Komisi 3 juga akan menyampaikan fit and proper juga biasanya terbuka ya untuk disampaikan pada publik. Ini kami sudah menyampaikan itu, komitmennya adalah DPR akan memperkuat ya kaitan fungsi peran KPK, sehingga harapannya semoga pilihan penetapan calon yang sudah direkomendasikan oleh Pansel itu hasilnya nanti paling tidak mendekati kesempurnaan dari format pimpinan KPK yang akan di fit and proper oleh Komisi 3. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan Masinton Pasaribu. Masinton mengaku setuju dengan 8 calon pimpinan KPK yang telah diserahkan Pansel kepada Presiden. Menurut Masinton, ke-8 nama tersebut merupakan orang-orang yang baik dan tidak mempunyai catatan hukum. Kami akan dalami satu persatu dan kami juga akan menanyakan ke instansi-instansi negara lainnya, ya, dalam hal ini baik kepolisian, kejaksaan, BIN, untuk mendalami rekam jejak dari 8 nama calon tersebut. Dari Jakarta, Febi Waryanti dan Wayan Agus melaporkan.